Oke, bertemu kembali dengan kami di Karpot, Karawitan Podcast bersama Anon Suneko dan Redia. Ya. Nah, kali ini kita spesial ya karena kita bikin podcastnya nih di tempat yang beda dengan biasanya. Kalau biasanya kami di Aigong Studio di dalam ruangan. Kali ini karena kita pas kebetulan hari Minggu nih, bisa jalan-jalan kontak-kontak terus. Ternyata spontanitas kita untuk yuk ngapain yuk bahas apa, bahas Over the Gamelan lanjutannya gimana gitu. Akhirnya kita ya wes langsung cus kemana. Kita lagi beredar di pusat kota di Jogja, pusat kota. Siapa yang nggak kenal 0 km. Jadi ada kafe di pojokan, di sebelah selatannya kantor bank BNI ya. Itu ada 0 km Cafe. Nah, kita sudah diberikan izin dan difasilitasi tempat dan jangan lupa jajanannya juga enak ya kan. Jadi sambil jajan kita ngobrol serius santai. Tentunya dengan ciri khas kita ngobrolin sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna sebagai tambahan pengetahuan seputar karawitan gitu. Nah, kita akan lanjut. Jadi kita tuh pada podcast yang sebelumnya kan membahas Over the Gamelan ini kan dari bab per bab ya. Dari Layang Kapisan itu kita berapa bab itu kemarin. Terus kita masih punya utang lanjutannya nih sebelum kita melangkah ke Layang Kapindo. Nah, hari ini kita akan menuntaskan pada bab pertama ya. Layang Kapisan itu mungkin Redian punya apa sih sekarang yang bisa kita bahas pada podcast kali ini, coba ini disampaikan. Nah, oke, Mas Anon. Jadi kan kemarin akhirnya aku mencoba untuk transliterasi lagi ya. Ternyata di pembahasan selanjutnya ternyata ada suatu hal yang menarik, Mas. Jadi ternyata di part ini kita bakal tahu semua mengenai fisik dari kendang itu sendiri. Nah, ternyata memang ini sebenarnya bahasanya tidak begitu banyak, tetapi banyak hal yang menarik, Mas. Jadi kalau kita melihat ternyata fisik gamelan itu menjadi suatu hal yang tentu saja perlu diketahui bersama karena tentang kualitas, Mas. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di paragraf 1 ternyata mungkin bisa kamu bacakan paragraf 1 tuh kira-kira atau mungkin dari judulnya biar kita ngeh semua gitu loh. Dari judulnya gitu. Kalau mengenai judul ya ternyata kita akan mengetahui ya tentang prakara panggawe serta reka-rekane angendang. Prakara panggawe lan reka-rekane angendang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih lah. Iya, kurang lebih adalah perkara proses pembuatan dan tata cara atau istilahnya kalau nanti Mas Anon ya tentang penggarapan permainan kendang. Oke. Iya. Jadi kita mau diajak rekreasi nih. Yes. Dikenalin dengan yang namanya kendang. Physically kendang itu seperti apa menurut perspektif tokoh penulisnya di sini, kemudian tata cara mengendang dalam gending kan begitu. Betul, ya. Meskipun ya. Mungkin dalam deskripsi yang tidak terlalu panjang toh. Kalau menurut yang saya tahu buku pengetahuan karawitan tuh kan sampai berjilid-jilid ya. Sampai wah kita saja kalau membaca kalau tidak pas mood banget gitu, butuh gitu kadang-kadang tidak bergairah ya. Yes. Nah, yang di Over Gamelan ini coba kalau Mas Redian mungkin bisa sampaikan ada berapa paragraf, mungkin berapa lembar gitu loh. Hasil transliterasinya itu. Ya, kalau transliterasinya sendiri memang ada 2 halaman naskah, Mas. Dan akhirnya kalau mau ditransliterasi dapatnya 2 paragraf. Nah, kalau kita langsung cus ya. Cus saja langsung ke itu. Paragraf pertama itu ternyata ini seperti ini pembacaannya.
Kendang iku sing lumrah kang digawe kudu milih kayu kang becik lan ora gampang mlethek utawa pecahe. Nah, yaiku kayu nangka. Poin. Ya. Berarti menurut pendapat dari penulis itu bahwa bahan untuk membuat kendang ini memang pilihan ya. Kayunya Harus tuh nggak pilihan. bisa kayu. Kalaupun bisa mungkin secara kualitas selain keawetan, kekerasan, kemudian kualitas bunyinya mungkin juga berpengaruh ya. Iya. Di sini disarankan direkomendasikan bahwa ada kayu nongko. Itu kalau dalam bahasa kromo inggilnya itu jackfruit. Do you know jackfruit, man? Itu nangka ya. Yes, Nangka itu nangka. kalau dalam bahasa Inggris kita sebut jackfruit. Nah, kalau kita ya nongko gitu ya. Kalau Indonesia mungkin nangka ya. Nangka, ya. betul. Itu kayunya ternyata sangat bagus untuk membuat ricikan kendang ya. Direkomendasikan nangka. Oke, poin ya guys. Iya. Jadi untuk membuat kendang yang bagus, kalau nenek moyang kita zaman dulu sudah merekomendasikan nongko is the best. Yes. Kan begitu. Sudah dikaji. Nah, Next ternyata selanjutnya ada rekomendasi nih. Misal kalau tidak mampu untuk nyari nongko seperti ini. Dene orane bisa oleh kayu nongko, butuhan kayu jati utawa glugu kang tuwa iya kena dinggo. poin lagi. Kalau tidak nangka, berarti ada alternatif bahan yang lain lagi. Kayu jati. Kayu jati tua ya. Iya. Jati tua. Keras banget loh berarti ya. Iya dong. Oke, jati tua dan yang satunya glugu ya. Glugu kang Glugu tuwa. itu kelopo, jadi batang pohon kelapa ya. Yes. Ini in English apa ya? Coconut. Coconut. Coconut tree. Something like that. Ya, jadi bahannya guys, yang terbaik adalah nongko. Yang kedua, itu bisa kita bikin dari kayu jati, Kayu jati. bisa. Kemudian dari glugu ya. Glugu. Jadi batang pohon kelapa. Oke. Nah, tapi ada tapinya nih Mas. Kalau pakai Ning, kedua bahan but. But nanging iku ora awet. Sebab Oh. gampang banget meletek utawa pecahe. Nah, mulane See, iku I arang see. dipilih I see. dene tukang gawe lowongan kendang. Oh. Jadi sebabnya itu guys, bukan karena pilih-pilih ya. Mentang-mentang mungkin aku seorang ojo ngantek temuk iki yo. Jadi gini, mentang-mentang aku bakul nongko apa bakul wit nongko terus aku merekomendasikan yang paling bagus untuk bikin kendang adalah nongko. Bukan itu ternyata. Kenapa tidak jati dan glugu itu karena mudah pecah. Sehingga jarang sekali dipilih untuk membuat ricikan kendang. Nah, kalau nongko tuh beda memang. Yes. Semakin tua, semakin sepuh itu juga. Jadi istilahnya tidak gampang retak tapi Betul. kerapatannya rapat dan yo keras juga ya. Itu betul. ya, cocok sekali ya. Bagus, poin-poin. Begitu. Nah, terus kita masuk ke paragraf kedua ini. Nah, ini kita langsung lebih melihat lagi deskripsi kendang, tidak hanya bahan ya, tapi juga bagian cara pembuatannya. Wangune kendang iku gilik nganggo rodok mblenduk sasisih. Oke. Yaiku kang sisih tengen gedhe, sisih kiwane cilik. Mm-mm. Ngono kae. Ing jero Sik. ngelowong. Oke. Aku tertarik terus terang dengan sisih kiwa, sisih tengen. Coba diulangi yang di sisih. Oke, Poin. kita lihat poin penting ini ya. Wangune kendang iku gilik nganggo rodok ambalanduk sesisih. Yaiku sisih tengen gedhe, sisih kiwa cilik. Oke. Jadi bentuk kendang itu silinder ya. Ya, gilik ya. Tapi cembung pada bagian kanan malahnya. malah kanan. Nah, ini poin saudara-saudara sebangsa dan setanah air bahwa ternyata kiwa tengen kendang di sini disebut ya. Iya. Jadi artinya idealnya kendang itu disebut mencembungnya tuh di kanan, bukan di kiri. Jadi benar ini gathuk dengan gathuk. Aduh. Jadi ini matching dengan ketika ada pengendang itu membalikkan kendangnya yang besar itu di kiri, Main itu ngede. ngede. Berarti bener yang nengen itu adalah nengen beneran, nengen gitu ya. Itu poin ya. Jadi Yes. yang namanya kendang silindris tapi agak mencembung pada bagian kanannya. Itu yang ideal. Ideal. Perkara nanti mau dimainkan ngede atau nengen itu nggak masalah ya. Tapi Iya. poinnya memang yang linear itu kendang itu ditempatkan dalam di atas pelangkan itu yang kanan itu yang
tebokan besar. Yes. Yang kempyang itu yang di kiri. Oke. Oke. Deskripsinya di dalam tuh ngelowong, mulut calon kendang itu namanya kelowongan. Nah, Oke. terus dene panggawene kelowongan yang lumrah itu ora kabubut. Cuman sarananya di kapetel tatah sarta piranti pangelus patar, keruk dan lain-lainnya. Oke. Poinnya adalah bahwa diterangkan kalau kendang ini bentuknya silinder, kemudian tengahnya bolong ya. Yes. Tapi bolongnya nggak boleh dibubut, Iya. ya kan? Nggak boleh dibubut ya. Nggak boleh. Ditatah ya. Ditata. Dengan alat-alat tradisional. Ini saya rasa ini ada pengaruhnya sih. Kalau ditatah itu teksturnya ini akan mempengaruhi akustik dari dalam. Jadi bidang yang tidak rata, kadang-kadang justru bocel-bocel itu yang secara natural akan membantu produksi suara kendang ketika ditabuh dari resonansi yang ada di dalamnya itu. Ini barangkali dugaan saya. Iya. Anda bayangkan kalau mungkin kendang ini dibubut terus dalamnya ini serongsongannya rata halus. Kita buktikan aja. Satu saat kita pesan 2 kendang yang di dalamnya ini dipasah halus, kemudian yang satunya benar-benar tataan biasa ya. Mungkin ini menarik ini untuk teman-teman yang tertarik untuk mengkaji organologi kendang, bahwa kendang ini idealnya zaman dulu ditatah di dalamnya itu ya. Tanpa dibubut, tanpa dipasah dengan alat modern yang sekarang mungkin ya. Jadi ternyata sudah ditunjukkan seperti itu, guys. Yes. Nah, terus kalau sekiranya tadi kelowongan udah jadi, nah banjur dipasangi piranti cancangan kalandi kang ginawe saka Kuningan, jenenge manggisan. Manggisan itu untuk tempat bikin cangkingan itu ya? Yes. Dari bahannya dari Kuningan. Tentunya ketika mau mengkaitkan ke dalam urungnya itu pasti ya ora dibur toh. Iya. Tatah lagi, guys. Ditata lagi. Jadi betapa rumitnya ya bikin ricikan gamelan Jawa ini. Makanya mestinya harganya mahal tuh, pantes ya. Pantes. Karena nggak worth bisa it. sampai sejauh ini belum bisa dibikin secara pabrikan ya dengan teknologi ya. Apalagi kalau kendang pasti masih manual gitu. Terus bolongane kendang kiwa tengen dietrapi wengku saka pring. Oke, Sarta kudu kabalebet ing bolah utawa penjalin supaya iso rata. Jadi itu yang dimaksud itu penampang kanan kiri ya? Yes, betul. Saya ingat persis karena dulu simbah Gito Sarono itu, saya ingat masa kecil saya, aktivitas beliau ini yang paling sering, yang masih sampai sekarang masih teringat adalah servis kendang dan bikin kendang itu. Saya ingat persis. Tadi diistilahkan apa di situ? Yang dari bambu itu? Kawang kuno. Oh, itu belum ada istilahnya sih. Cuman wangkunan gitu aja. Ya seingat saya emang ya. Jadi biar bikin silinder itu terus dibalut pakai, tadi dibilang balutannya apa? Benang ya? Iya. Oke. Jadi seperti yang tadi dibilang, wengkonan itu tadi itu dibalut dengan bolah ya. Iya. Ya, saya ingat persis bentuknya sebelum kemudian itu menjadi pengait kulitnya itu yang direntangkan itu memang benar dari bolah. Bolah ya, betul. Wah, iya. Gitu. Terus kita lanjut. Mungguh perlune wengku iku kanggo pikuat pamasanging walulangi. Tadi bener ya. Nah, dene walulang kang dipasang iki menarik, Mas. Kang dipasang ana ing wengku bolongane kelowongan kang kendang cilik iku walulange wedhus lanang. Oke, poin. Jelas fungsinya tadi untuk mengencangkan kulit ya, selaput kulit yang direntangkan itu melalui wengkon tadi yang dibalut benang ya. Kemudian ternyata guys, yo naturane ternyata. Sing kempyang itu lanang ya? Wedhus lanang. Nah, yang gede wedhus wedok. Oke, ini melambangkan lingga yoni ya. Jadi kendang ki lanang wadon. Bonang itu juga toh. Oh iya. Apa jenenge? Pencong. Baris yang atas itu kan lanang. Yang bawah itu wadon. Aku sumpah baru tahu ini kalau ternyata di dalam paugeran bikin ricikan kendang itu kiri kanan itu ternyata lanang wadonnya sudah ditentukan. Dan ini jadi kalau lanang itu yang kecil, bonang juga begitu. Lanang itu yang lajur atas itu kan ambang-amban alit. Itu penconnya masih kecil. Yang di bawah ini besar. Itu wadon. Kendang ternyata begitu. Lanang wadon.
ini lebih kecil. Keren men. Ini diterangkan jelas banget ini. Mantap. Oke. Nah, mulane mangkono supaya bisa kepenak suarane. Dene petrap panggawane apa seperti itu Mas. Jadi ternyata ada tujuan untuk seperti itu. Tujuannya tak lain selalu penak rasane. Yes. Ukurannya itu selalu estetika, ini soal rasa ya. Jadi kerawitan tuh apa-apa tolak ukurnya itu bukan karena bagusnya. Betul? Kok nek wedhuse lanang ini terus apik ketok lanang terus nek ndelok mau ngendang ini ono wedhus lanangnya mabur kayak halusinasi ngono ya. Enggak, ternyata disarankan kalau mau enak didengar begitu ya. Iya. Kalau mau nggak enak ya nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nyalai aturan nggak apa-apa. Tapi ini eman-eman guys. Eman-eman itu apa? Ini sayang kalau tidak dicamkan. Jadi ternyata bikin rician itu ada aturan yang memang orientasinya ini memang sudah diarahkan pada ini loh, kalau pengen bagus begini, kalau pengen lebih baik begini. Oke, jadi begitu. Nah, ini selanjutnya mungkin menarik sekali Mas kalau kita bahas lebih lanjut nih tentang tata cara pembuatannya nih. Kalau tadi kan masih tentang bahan-bahannya apa sih yang bagus. Nah, nanti ada tata cara pembuatannya yang lebih menarik lagi. Oke, tentunya pada podcast berikutnya. Kita ini tadi sudah diterangkan, kita ulik secara singkat banget. Tapi mudah-mudahan para pemirsa para pemirsa ya, semoga ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi bagi siapapun yang gemar mengulik hal-hal yang berkaitan dengan gamelan, dengan karawitan. Sekali lagi ini dari Over the Gamelan, Layang Kapindo. Bab pertama. Oke, bab pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke masih bab pertama. Masih bab pertama, Layang Kapindo tetap ya. Yes. Oke, kita akan sambung di Layang Kapindo bab pertama pada podcast berikutnya. Stay tune di Karpot Karawitan Podcast.